Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Putra Perdana dengan NIM 2100018390 dari kelas H. Di sini saya akan mempresentasikan uji kompetensi 1 yang berisi tentang rangkuman dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4. Pertemuan 1, sejarah dan perkembangan teknologi web. World Wide Web yaitu suatu ruang informasi di mana sumber dayanya berguna untuk diidentifikasi oleh pengenal global, disebut Uniform Resource Identifier atau disingkat URI. B. Sejarah. Tahun 1940, Vannevar Bush mengenalkan ide hypertext. Pada tahun 1960, sistem online hypertext mulai dikembangkan. Tahun 1987, Apple mengenalkan HyperCard, dan pada 1989, Sir Timothy Tim Berners-Lee mendesain sistem aplikasi berbasis hypertext. Istilah penting di internet. Ada website atau webpack, homepage, web again, web browser, protokol, host, hypertext, surfing, FRC, URI, HTTP, HTML. Pada tugas 1A ini, mahasiswa ditugaskan untuk melakukan pendaftaran di WhatsApp grup pemrograman web 2022 atau disingkat WAG. Dan untuk tugas 1B, mahasiswa ditugaskan untuk melakukan pendaftaran pada gitlab.com seperti gambar sudah saya tampilkan. Dan untuk pertemuan kedua, pemrograman berbasis web, dijelaskan tools-tools yang akan digunakan untuk pemrograman web, diberikan contoh profesi yang berkaitan dengan web, fungsi dan jenis-jenis web, dan mahasiswa diberi materi tentang arsitektur pemrograman web, konsep pemrograman berbasis web, client server, tools programming. Pada tugas 02A ini, mahasiswa membuat perbandingan antara client-side dan server-side scripting yang berisi pengertian, cara kerja, persyaratan, perangkat lunak, tools yang akan digunakan, bahasa scripting atau programming, dan lain. Tugas bisa dilengkapi dengan gambar yang dimaksud. Pada tugas 02B, mahasiswa ditugaskan untuk memasang atau menginstal aplikasi editor source code. Di sini saya menginstal 2 aplikasi berupa Microsoft Visual Code dan Sublime Text, dan dapat juga menggunakan aplikasi Notepad. Pada tugas 02C, mahasiswa ditugaskan untuk memasang atau menginstal aplikasi web server lokal atau localhost. Dan di sini saya memasang aplikasi Xam, itulah. Pada tugas 02D, mahasiswa ditugaskan untuk 1. Melakukan login pada web gitlab.com, membuat project baru di dashboard GitLab masing-masing, dan mengikuti instruktur atau petunjuk yang sudah disediakan. Pada tugas 02E, mahasiswa ditugaskan untuk melakukan pemasangan Git client atau aplikasi Git di laptop atau login Git di editor masing-masing mahasiswa. Dan di pertemuan 3, programming HTML, mahasiswa diberi materi oleh dosen berupa 1. Pengantar HTML, 2. Sejarah HTML, 3. Sintak dasar HTML, dan yang terakhir dasar tag dan propertinya. HTML language. Pada tugas pertama, mahasiswa ditugaskan untuk membuat artikel yang membahas tentang hypertext markup language atau disingkat HTML, yang meliputi 1. Sejarah, 2. Penemunya, 3. Pengertian,
4 versi-versinya, 5 fitur-fiturnya, dan lain-lain. HTML language pada tugas 03B, mahasiswa ditugaskan untuk melakukan pemformatan paragraf menggunakan tag P dan untuk akhirannya garis miring P. Hasilnya seperti pada gambar yang saya sertakan. Ini contoh codingannya. Dan pada tugas 03C, mahasiswa ditugaskan untuk melakukan pemformatan huruf agar bisa tebal, miring, garis bawah, dan kombinasi menggunakan tag B, I, dan U. B untuk tebal, I untuk miring, dan U untuk garis bawah. Pada tugas 03D, mahasiswa ditugaskan untuk memformat teks pangkat atas dan bawah dengan HTML menggunakan tag sub dan sub. Kodenya berubah di gambar yang saya sertakan. Di tugas 03E, mahasiswa ditugaskan untuk membuat kalimat menjadi ganti baris menggunakan tag BR. Contohnya seperti yang sudah saya sediakan gambarnya. Pada tugas 03F, mahasiswa ditugaskan untuk memformat bentuk huruf, ukuran, dan warna dengan tag font face, tipe hurufnya apa, Arial atau Times New Roman, dan size ukuran untuk dan color warna. Contohnya seperti yang sudah saya sertakan pada gambar ini. Pada tugas 03G, mahasiswa ditugaskan untuk menyisipkan gambar dengan tag IMG SRC dan link dengan tag A huruf. Dan contoh codingannya seperti yang sudah saya sertakan. Dan pada tugas 03 yang terakhir ini 03H, mahasiswa ditugaskan untuk membuat tabel menggunakan tag table. Dan contoh penggunaannya seperti pada gambar yang saya sertakan. Dan untuk pertemuan terakhir yaitu pertemuan 4 membahas tentang frame, from, dan div. From adalah sebuah elemen pada HTML, hypertext markup language yang digunakan untuk membuat suatu form. Elemen form ini berfungsi untuk mendefinisikan form interaktif. Elemen ini memiliki atribut yaitu action dan method. Elemen pada form. Pertama ada input dengan tag input, berfungsi untuk mendefinisikan input yang akan dimasukkan pengguna. Kedua ada select dengan tag select, berfungsi untuk mendefinisikan opsi pilihan pada form control. Yang ketiga ada text area dan text area, berfungsi sebagai input control from untuk memasukkan teks lebih dari satu baris. Yang kedua ada div dengan tag div, berupa generic block content yang dapat digunakan sebagai kontainer atau penampung untuk menggrup beberapa elemen menjadi satu. Dan frame berfungsi untuk memecah atau membagi beberapa tampilan yang berbeda dalam satu jendela browser. Masing-masing bagian tampilan dapat berubah sebuah tampilan dari file HTML. Dalam satu jendela browser dapat dibuka beberapa file HTML sekaligus. Tergantung berapa frame yang dibuat. Untuk dapat menampilkan beberapa file HTML dalam satu jendela browser,
dibutuhkan beberapa frame. Dan ini adalah tag-tag yang ada di dalam frame. Frame set dengan akhiran mendefinisikan himpunan frame. Tag frame dan akhiran frame mendefinisikan frame. Tag iframe dengan akhiran mendefinisikan sebuah frame inline, tetapi tidak semua browser mendukung. Dan ini contoh penggunaan tag from dan div. Sudah saya sertakan pada gambar. Dan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.